Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini, di hari Selasa, tanggal 21 Juni, kita akan bahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada awal video kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas tentang beberapa saham yang sekiranya menarik untuk diperhatikan ya teman-teman. IHSG hari ini ditutup 0,97% positif dan closingnya berada di area 7044 bertepatan dengan area resisten, di mana sebelumnya ini adalah area support yang berhasil di breakdown dikarenakan terkonfirmasi polanya double top. Jadi kita akan hapus teksnya karena ini udah terkonfirmasi sebagai double top ya teman-teman, dan sudah menyelesaikan target penurunannya. Jadi IHSG closingnya tepat berada di resisten. Kita harus tunggu besok apakah IHSG akan melanjutkan kenaikannya atau mengalami koreksi setelah naik lumayan dari low di area 6860 ya teman-teman. Jadi untuk target dari double top sendiri udah selesai. Kita akan tunggu bagaimana gerakan IHSG selanjutnya. Kalau kita tarik sebuah garis Fibonacci dari low yang ada di bawah sini sampai high-nya, area low dari IHSG pas mengalami koreksi di 6859 itu bertepatan dengan area Fibonacci 0,5% ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat IHSG melanjutkan kenaikannya dan breakout dari area 7260, maka IHSG masih bagus banget pergerakannya. Tapi kalau ternyata setelah retest area neckline dan melanjutkan koreksi ke bawah, berarti pergerakan IHSG tidak cukup kuat ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas beberapa saham batubara yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kita akan awali dari PTBA. PTBA pada kesempatan hari ini naik sekitar 8%, diikuti dengan volume yang cukup besar. Sebenarnya low-nya nggak sampai ke area support yang kemarin kita bikin. Kita bikin support di area 3630 sampai area 3550. Ternyata nggak turun sampai ke bawah. Dan kemarin juga kita sempat analisa di time frame 1 jam bahwa ada pola double bottom yang terbentuk ya teman-teman. Kita bisa lihat ini adalah bottom 1, bottom 2, dan breakout. Untuk area resisten terdekat berada di area 4130 dan besok seharusnya bisa kena area resistennya sebelum kemudian mengalami koreksi. Koreksi terdekat bisa pakai area yang di break pada hari ini teman-teman, di sekitaran 3880. Jadi kalau koreksi ke sekitaran 3880 masih boleh kita perhatikan saham PTBA, atau bahkan sampai area support yang kemarin kita bikin juga boleh. Penurunan saham PTBA ini kemarin juga disertai dengan volume yang kecil, dan hari ini lumayan ada volume lagi yang signifikan disertai dengan kenaikan yang juga signifikan. Saham kedua yang akan kita bahas adalah Adro. Adro pada kesempatan hari ini opennya gap up teman-teman. Opennya gap up. Adro dalam 2 hari yang lalu, di hari tanggal 17 Juni dan 20 Juni berhasil bertahan di area double bottom, di area neckline yang belum di retest di area 2880, dan hari ini opennya gap up. Kemarin closing di 2930, hari ini opennya di 3000. Jadi kalau misalnya besok-besok ada koreksi, nutup gap atau bahkan turun sampai area neckline di 2880, boleh banget diperhatikan ya teman-teman. Untuk target resisten terdekat berada di area
3070. 3070 hari ini persis berada di high dari hari ini. Kita akan lihat besok apakah Adro bisa nge-break area 3070 lalu melanjutkan kenaikannya, atau malah mengalami koreksi setelah mengalami kenaikan hari ini sekitar 3,41%. Selain itu, saham Adro juga masih memiliki gap di area 3430. Jadi kita harap saham Adro masih kuat naik ke atas, karena secara view jangka panjang sebenarnya saham-saham batubara masih bullish ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah Indi. Indi juga hari ini mengalami kenaikan sekitar 3,13%. Indi berhasil bertahan di area supportnya dengan low di sekitar area 2470. Kita bisa lihat dari gambar yang ada bahwa Indi sebenarnya udah dites 5 kali ya teman-teman. Kita kecilin sedikit. Dites 5 kali. Nggak usah pakai panah, kita akan sebutkan saja tanggalnya. Di tanggal 26 April udah tes, lalu 10 Mei, lalu di tanggal 19 Mei, kemarin di 17 Juni, dan di tanggal 20 Juni juga udah dites, dan akhirnya hari ini bisa mengalami kenaikan ya teman-teman. Resisten terdekat dari saham Indi berada di area sini sekitar 2750. Dan kita akan lihat apa pola berikutnya yang akan dibentuk dari saham Indi. Seperti yang kita ketahui bahwa area support ini selain sudah dites berkali-kali, adalah sebuah area golden ratio dari Fibonacci ya teman-teman. Kita tarik dari swing low ke swing high dan kita lihat memang area 2490-an memang area golden ratio 61,8, di mana ini bisa kita gunakan dan berhasil tertahan di sana. Jadi kalau besok-besok koreksi sampai area support yang ada, masih boleh diperhatikan ya teman-teman untuk saham Indi. Berikutnya kita akan bahas Doit. Doit hari ini ditutup positif juga, bahkan opennya gap up. Pada hari sebelumnya di tanggal 20 Juni close-nya di 374 dan hari ini open-nya di 382. Bertepatan dengan area resisten yang sebelumnya adalah support yang di breakdown. Kita lihat kalau misalnya saham Doit bisa break dari high-nya di 408, bisa kita katakan bahwa ini adalah double bottom ya teman-teman. Kita akan besarkan sedikit, jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua. Kalau misalnya ini berhasil mengalami breakout di 408, tentu targetnya bisa ada ke area resisten berikutnya. Doit ini masih banyak gap di atas, jadi kalau misalnya Doit mengalami kenaikan lalu koreksi, mungkin boleh coba diperhatikan apakah sesuai juga dengan trading plan teman-teman atau enggak. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah ITMG. ITMG hari ini juga naik luar biasa, 5%. Seperti yang kita gambarkan, ada pola double bottom di sini. Ini adalah bottom 1 dan ini adalah bottom yang kedua. Sempat membuat low di sekitar area 30.750, tapi ternyata masih bisa closing di area support ya teman-teman, di area 31.200 yang kita bikin kemarin. Dan hari ini berhasil mantul 5% menuju area resisten yang juga sebelumnya adalah area support. Jadi kalau misalnya besok bisa breakout dari 33.350, ada potensi saham ITMG akan melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya besok mengalami koreksi dekat-dekat area support dan bertahan di area support,
atau yang terjelek turun ke area 30.000, saham ITMG sebenarnya masih bagus ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham Inco. Inco pada perdagangan hari ini berhasil mengalami kenaikan yang juga lumayan, sekitar 6%. Saham Inco kemarin kita prediksi membentuk double top dan breakdown, lalu sudah menyelesaikan target penurunannya di area 6.600 dan pada kesempatan hari ini sudah mantul. Kita akan hapus untuk double topnya karena sudah berhasil diselesaikan dengan baik oleh saham Inco. Dan kita akan gambarkan analisa yang baru. Kalau kita lihat di sini ada dua bottom. Ini adalah bottom yang pertama. Kita akan geser area supportnya. Lalu kita akan bikin bottom yang kedua. Ini adalah bottom yang kedua. Apakah ini akan menjadi double bottom? Ya, bisa jadi double bottom kalau misalnya breakout dari neckline di 8275. Jadi sebelum breakout ya belum bisa dibilang double bottom, walaupun ada indikasi. Untuk resisten terdekat dari saham Inco, posisinya saat ini di resisten, dan resisten terdekat dari saham Inco di area 7.550, sekaligus area neckline dari double top yang kemarin sempat dibikin ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham Bumi. Saham Bumi kemarin kita sempat analisa membentuk pola double bottom. Double bottomnya sudah diselesaikan, bahkan sudah mengkonfirmasi ada double bottom besar, walaupun pada akhirnya gagal break. Untuk support terdekat pada kesempatan yang ada untuk saham Bumi berada di area 69 sampai area 68. Ini bisa kita jadikan area support. 6968 boleh diperhatikan kalau besok-besok mengalami koreksi. Kalau misalnya sampai jebol area 6968, maka support berikutnya di area 63 sampai 60. Kalau bisa bertahan di area 68 lalu melanjutkan kenaikan dan mengkonfirmasi breakoutnya, target terdekat dari saham Bumi dari pola double bottomnya adalah di area 96. Jadi untuk teman-teman yang belum punya saham Bumi dan merasa tertarik dengan saham Bumi, silahkan diperhatikan kalau sekiranya besok-besok berada di area support. Total hari ini kita ada bahas sekitar 7 saham, ada PTBA, ada Adro, Indi, Doit, ITMG, Inco, dan juga Bumi. Untuk saham-saham banking juga masih banyak yang menarik ya teman-teman. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebut bukan ajakan menjual atau membeli, semua bertujuan untuk analisa dan edukasi. Silakan teman-teman analisa sendiri apakah saham-saham yang disebutkan memang saham-saham yang menarik atau tidak. Kalau misalnya teman-teman punya pilihan saham yang berbeda, tentu tidak ada masalah, atau bahkan sahamnya sama dengan analisa yang berbeda juga tidak ada masalah. Kalau punya pertanyaan atau punya saham-saham yang mau dianalisa, silakan tuliskan di kolom komentar. Akan saya coba buatkan videonya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, karena support dari teman-teman akan sangat berarti untuk saya dalam membuat video-video ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.